Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ma batha fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Senang sekali saya Muhammad Sofyan kembali menjumpai Anda dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang pada kesempatan siang hari ini pemirsa, kita bersiaran langsung dari Masjid Jami Al-Hasanah, Jalan Cikampek Raya, Tapos, Depok, Jawa Barat. Pemirsa, seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini negeri kita sedang dilanda banyak musibah maupun bencana. Seperti yang akhir ini terjadi di Agam, Sumatera Barat, banjir bandang terjadi di sana. Sejati umat muslim menjadikan suatu musibah atau bencana sebagai momen introspeksi diri atau muhasabah. Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini, bagaimana menjadikan musibah sebagai momen introspeksi diri. Kita akan mengkaji tema kita yang menarik ini bersama guru-guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah jamaah, ada Kiai Haji Fahmi Salim dan juga Ustadz Asmar Lambo. Di segmen 1 ini pemirsa, Kiai Haji Fahmi Salim akan menyampaikan mengapa Allah menurunkan musibah kepada hambanya. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi muhkami tanzil. Ma asaba min musibatin illa biiznih wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Jami Al-Hasanah. Al-Hasanah apa Al-Hasanah? Kalau Al-Hasanah saya kagak tahu artinya. Karena bahasa Arab kagak ada pakai kho, Hasan itu. Para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, alhamdulillah siang hari ini kita dapat dikumpulkan oleh Allah di masjid yang mulia ini bersama program kesayangan kita, program yang menjadi saluran media dakwah untuk seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah. Bersama kita juga hadir guru kita Ustadz Asmar Lambo, jauh-jauh beliau dari Makassar. Kalau saya sih dekat aja, cuman dekatnya lumayan 1 jam dari sini. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, musibah datang silih berganti. Tidak ada satu manusia yang tidak pernah merasakan adanya musibah. Hatta orang kaya, hatta orang terkenal, orang hebat, semua pernah kena musibah. Semua orang pernah kena yang namanya penyakit, betul? Penyakit mulai dari yang kecil, ringan sampai yang besar itu semua adalah musibah dari Allah. Setiap negara, setiap negeri pasti juga mendapatkan musibah. Musibah itu bermacam-macam. Ada yang bersifat musibah itu berupa bencana alam. Ada juga yang bersifat musibah itu bencana-bencana sosial. Konflik, peperangan, pembunuhan, pemerkosaan, itu bencana. Ya. Ada juga bencana musibah yang disebut dengan oleh Rasulullah itu musibah dalam agama. Ketika kita jauh dari Allah, itu musibah. Ketika seorang hamba nggak pernah sholat, itu musibah buat dia. Ketika orang kaya nggak mau mengeluarkan zakatnya, itu musibah buat dia. Orang yang sudah mampu nggak mau haji, itu juga musibah. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam musibah, baik musibah agama, musibah sosial ataupun bencana alam. Sekarang pertanyaannya, kenapa Allah turunkan musibah itu buat kita? Kalau kita buka ayat-ayat Al-Quran, bisa kita dapatkan keterangan-keterangan yang cukup lengkap Bapak Ibu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, apa penyebab turunnya musibah itu? Karena bisa jadi kita mendustakan ayat-ayat Allah. Kita mendustakan kebesaran dan kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat dalam surah Al-A'raf ayat berapa itu? 95.
6. Ya. Ketika Allah menyebutkan tentang fenomena negeri yang beriman, rakyatnya bertakwa, rakyatnya pemimpinnya. Negeri yang beriman dan bertakwa, rakyat dan pemimpinnya itu pasti akan diberikan keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Tetapi hati-hati. Kalau kita mendustakan ayat-ayat Allah, maka kita harus siap-siap untuk menerima ujian-ujian dan musibah dari Allah. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kita harus menjauhkan diri kita dari apa? Dari perilaku atau perbuatan yang mengarah menjurus kepada apa? Pendustaan terhadap ayat-ayat Allah. Baik ayat Allah yang ada di alam semesta, di lingkungan yang ada di sekitar kita, maupun ayat-ayat Allah berupa ajaran-ajaran, pokok-pokok akidah, pokok-pokok ibadah, nggak boleh kita dustakan. Kalau kita melanggar hukum-hukum Allah, maka cepat atau lambat Allah pasti akan turunkan azab sebagai musibah buat satu kaum itu. Na'udzubillah. Yang kedua, apa sebab turunnya azab Allah musibah ini? Bisa jadi karena merebaknya praktek kemusyrikan. Coba buka surat Maryam ayat 90-91. Apa kata Allah? Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir saja kata Allah. Langit itu terbelah. Bumi itu berguncang keras. Gunung-gunung meletus. Hancur. Mengeluarkan isinya. Kenapa? Langit bisa terbelah. Langit bisa runtuh. Bumi bisa terbelah. Gunung-gunung yang kuat itu bisa hancur berantakan. Anda aulir rahmani walada, karena mereka tidak ridho, mereka sangat murka. Ini makhluk ini bisa murka loh. Ya, hati-hati. Kenapa murka makhluk hidup itu? Langit, bumi, gunung-gunung yang kokoh itu bisa murka, kemudian menimpakan bencana kepada kita manusia. Anda aulir rahmani walada, karena mereka mendengar. Ada di antara manusia-manusia ini yang mengaku, yang mendakwa bahwa Tuhan Allah itu punya anak. Nauzubillah min zalik. Yang ketiga, apa lagi? Kalau kita lihat dalam Al-Quran itu apa? Yaitu kalau kita tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita tidak mau meluruskan perilaku orang-orang yang berbuat zalim, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bertakwa kepadanya. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dalam surat Al-Anfal ayat 20 berapa ya? 25. Catat ya. Ini ntar sesi ketiga, ya segmen 3, ini ntar aneh tanya, sesi 4 ya. Sesi 4 aneh Ustadz yang tanya mente. Ya bukan jamaah doang nanyain Ustadznya, ya. Ini beda sekarang nih, alhamdulillah. Catat baik-baik ayatnya, hadisnya. Ya kalau ngaji jangan nguping doang, ya. Insya Allah. Di surat Al-Anfal 25 Allah mengatakan apa? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu. Takutlah kamu dari fitnah, dari azab yang tidak hanya menimpa la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang zalim saja. Tapi bisa jadi orang-orang yang saleh juga mendapatkan musibah, mendapatkan bencana. Kenapa? Karena mereka mendiamkan perilaku zalim itu. Karena mereka tidak beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena mereka
tutup mata, tutup telinga, nggak peduli walaupun lingkungan sekitarnya rusak. Akhlaknya rusak, masyarakat nggak peduli. Pemimpinnya rusak, akhlaknya nggak peduli. Maka ini kita harus berhati-hati, waspada. Kalau sudah merebak kemaksiatan berupa perbuatan zalim, maka kita, kata Nabi SAW, harus segera bangkit untuk apa? Mencegah saudara kita yang berbuat Kata Nabi apa dalam hadisnya, sabda Rasul SAW? Unsur akhaka zaliman au mazluman. Hei, kamu orang Islam, tolonglah saudaramu, baik dia itu berbuat zalim atau dia dizalimi. Kok bisa? Sahabat bertanya, kalau orang dizalimi, kita tolong, betul? Kalau ada orang zalim, bagaimana kita menolongnya? Maka kata Nabi SAW, kamu menolong orang yang zalim itu bukan berarti kamu membantu dia berbuat zalim. Tapi kamu harus cegah dengan tanganmu agar saudara kamu itu tidak berbuat zalim. Yang terakhir ada penyebab turunnya musibah itu apa? Merebaknya riba, praktek riba dan zina. Itu sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis muttafaq alaih. Ya, tidaklah muncul merebak di satu kaum perbuatan riba, praktek riba dalam ekonomi. Ini sekarang banyak pinjol-pinjol nih. Ya, kata penelitiannya kebanyakan yang pada minjam online riba ini malah guru. Kenapa? Guru kita nasibnya di sini ya dibayarnya sedikit. Sementara kebutuhan hidupnya banyak, akhirnya dia pinjam. Na'udzubillah, ini tugas kita semua untuk mensejahterakan guru. Jangan sampai guru-guru di Indonesia ini terjebak dalam juga zina. Zina baik yang kepada lawan jenis maupun sesama jenis. LGBT itu juga sama, namanya apa kata Nabi? Ahallu bi anfusihim iqaballah. Mereka kalau melakukan dua perbuatan ini, mereka telah menghalalkan Allah untuk menurunkan azabnya. Na'udzubillah min zalik. Baik, terima kasih Ustadz Fahmi Salim yang Masya Allah telah memberikan poin-poin bagaimana Allah menurunkan tanpa ragu, Allah menurunkan azab kepada hambanya. Bukankah ini sudah digambarkan oleh kaum-kaum terdahulu bagaimana Allah menurunkan azabnya atas kemungkaran, atas kesyirikan dan juga berbagai zina yang telah dilakukan. Nah, ini sepatutnya menjadi evaluasi dan juga muhasabah bagi diri kita. Nah, insya Allah selengkapnya nanti akan disampaikan di segmen kedua nanti bersama guru kita Ustadz Asmar Lampu. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.